Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya tidak terlalu cemas ya dengan pemerintahan yang berganti. Misalnya pemerintahan Pak Jokowi berhenti sekarang atau nanti, itu saya nggak terlalu cemas. Kekuasaan selalu dipergilirkan oleh Allah kepada manusia, tetapi yang kita sama-sama pikirkan bagaimana nasib Indonesia itu yang sekarang banyak hutang dan dijarah oleh orang-orang asing, ya kan, dengan melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang Indonesia sendiri. Siapa yang bertanggung jawab dengan kerusakan Indonesia itu, ya kan? Penguasaan lahan yang gila-gilaan oleh sekelompok kecil orang, ya, menguasai sebagian besar kekayaan orang Indonesia, hanya segelintir orang. Di mana keadilan sosial itu? Apalagi sekarang kita lihat ya, ada Omnibus Law, ya, satu peraturan tenaga kerja yang baru, yang ribuan pasal yang intinya, dan saya sudah dikirimi poin-poin yang berbahaya di dalam undang-undang itu yang akan disahkan, mungkin tetap akan disahkan dalam 100 hari karena seluruh kekuatan politik di DPR itu kan mendukung pemerintah, ya, dan itu berarti setiap pekerja itu bisa tenaga kontrak seumur hidup dan bisa outsourcing seumur hidup, dan kalau dipecat itu tidak mendapat pesangon, kan itu intinya ya. Kemudian perusahaan yang memecat buruhnya tidak mendapat hukuman apa-apa. Itu yang dipersoalkan oleh Serikat Buruh, ya, Federasi Serikat Buruh seluruh Indonesia. Nah itu kan siapa yang bertanggung jawab? Pemerintahan boleh berganti, ya, istana Jokowi boleh rubuh baik sekarang nanti atau nanti, tapi undang-undang yang kemudian menjerat, yang berlaku lama dan tidak membela rakyat kecil dan kemudian bikin susah rakyat Indonesia sendiri dan menjadi kuli rakyat Indonesia di negeri sendiri, itu yang menjadi persoalan. Dan hutang yang besar itu siapa yang bayar? Kan ketika kekuasaan berganti, kekuasaan berganti, pemerintahan berganti, kan hutang itu tetap menjadi beban rakyat Indonesia sendiri. Jadi masalah negeri Indonesia adalah masalah kita bersama. Kenapa? Karena ini negeri bukan negeri milik pemerintah, tapi ini negeri milik seluruh rakyat Indonesia yang harus sejahtera. Dan kepemimpinan atau jabatan itu kan hanya dititipkan sebentar saja oleh Allah, 5 tahun dan berganti. Tapi persoalannya bagaimana pemerintah itu memihak orang-orang lemah, bagaimana pemerintah memihak orang-orang kecil. Kalau tenaga outsourcing seumur hidup, atau kalau di PHK tidak mendapat pesangon, peraturan itu apakah membela orang kecil? Kalau orang-orang besar, orang-orang yang the have, ya, orang-orang yang punya pangkat, orang-orang yang kelas menengah ke atas, itu tentu tidak ada masalah karena mereka bukan bekerja di pabrik-pabrik, mereka tidak bekerja di pabrik-pabrik, mereka tidak bekerja di perusahaan-perusahaan dengan gaji UMR, mereka sudah enak hidupnya. Apalagi anggota DPR, gajinya cukup tinggi, kesehatan terjamin, hari tua terjamin, kendaraan terjamin, pulsa, komunikasi terjamin. Beda dengan orang-orang kecil yang harus berjuang setiap hari di negerinya sendiri untuk mencari sesuap nasi. Kalau sakit, susahnya setengah mati, ya, BPJS yang harus dibayar, bukan perkara mudah membayar BPJS setiap bulan itu.
buat orang yang tidak punya penghasilan tetap. Jadi masalahnya bukan masalah kekuasaan. Robohnya Istana Jokowi tidak jadi persoalan buat saya. Dia akan tetap roboh cepat atau lambat, tapi masalah Indonesia yang kemudian masyarakatnya seperti budak, seperti kuli di negerinya sendiri, itu bagaimana mengubah keadaan itu, ya. Allahumma la mani'a lima a'taita lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya kan? Allah tidak bisa, kalau Allah sudah memberikan tidak bisa kita tolak meskipun seluruh penduduk langit dan bumi itu ingin menghalangi anugerah yang diberikan oleh Allah. Sebaliknya juga begitu. Kalau Allah tahan, ya, keberkahan, Allah tahan rezeki, Allah tahan segalanya yang diinginkan manusia, tetapi kalau memang Allah belum saatnya memberikan, meskipun seluruh dunia, langit dan bumi bersekutu, tetap tidak bisa kita mendapatkan apa-apa kalau Allah menahannya. Itu hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Jadi negeri ini yang penuh dengan masalah, itu hanya Allah yang bisa mengangkat kemudaratan atau masalah yang dihadapi oleh kita semua bangsa Indonesia. Pada Rasulullah sudah mengingatkan, ya, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepada engkau ya Allah, min ghalabatid dain, dari lilitan hutang, wa qahrir rijal, dan berlindung dari dikuasai oleh orang lain yang memberi hutang itu. Itu diucapkan langsung oleh Rasulullah kaitan dengan hutang yang melilit, pasti kemerdekaan terlilit. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Sekarang semua dinaikkan atau dipajaki, rakyat juga yang susah. Kenapa? Pemerintah diadakan bukan untuk menyusahkan, tapi untuk membuat rakyatnya bahagia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekaman saya bikin jam 3 malam, ya. Hari apa ini? Hari Selasa, tanggal 3 Maret, ya. Jadi jangan salah paham, ya. Tidak mudah ngurus Indonesia yang sekarang mengalami kesulitan ekonomi. Menurut para ahli akan terasa sampai 6 bulan ke depan karena kekeliruan, mismanagement, salah kelola, dan memperbesar hutang untuk hal-hal yang tidak prioritas. Manusianya ditinggalkan. Harusnya manusianya yang disejahterakan. Apakah Anda merasa sejahtera? Merasa aman, lebih baik hidup di zaman sekarang? Silahkan Anda menilai diri sendiri dengan kehidupan sehari-hari yang kita rasakan sendiri.